Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, PD Immanuel Smart Friend dan PD Moria Sinamas. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang senantiasa baik dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita masih bertemu secara virtual, namun ini tidak mengurangi sukacita kita untuk sama-sama beribadah di siang hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa, pencipta segalanya, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu, karena hanya atas berkat kasih dan perkenanan-Mu sajalah kami semua masih dapat berkumpul walaupun secara virtual untuk beribadah padamu. Bapa, kami mohon Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, menuntun, memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar senantiasa menjadi rema yang baru bagi kami, dan pada akhirnya hanya untuk memuliakan nama-Mu sajalah Bapa. Semua doa dan permohonan ini kami naikkan kepadamu lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, sama-sama mari kita naikkan pujian ini, Open the Eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sama-sama. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Kita senantiasa meminta Tuhan untuk membuka mata hati kita, menuntun kita masuk dalam rencana dan rancangan yang Tuhan sudah siapkan bagi masa depan kita. Dan selama mengikuti rancangan tersebut, kita mau berusaha untuk jadi anak-anak yang berkenan, jadi anak-anak yang terhormat. Dan pada akhirnya nanti, pada saat kita melewati semuanya itu, kita mau bersyukur bahwa hanya atas kasih karunia-Nya sajalah dan juga berkat kemurahan-Nya Tuhan kita bisa mencapainya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Perkenalkan saya Yeri Patinasarani. Senang sekali bisa bertemu dan menyapa meskipun masih dalam online. Saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan-seruan kita. Dimanapun kita berada, kondisi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, saya percaya kedaulatan Tuhan sanggup untuk menyertai dan menuntun kita di tempat-tempat yang terbaik yang memang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Dan biarlah hari ini firman menuntun setiap kita untuk mencapai pencapaian-pencapaian yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Dari saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda anugerah kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kali seseorang mendengar firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang dibangun dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa Tuhan membangun sesuatu dalam kehidupan kita dan seluruh area kehidupan kita? Karena ada agenda yang besar yang Tuhan sudah tetapkan atas dunia ini, sehingga Dia membutuhkan orang-orang yang Dia persiapkan melalui firman-Nya. Jadi firman yang kita dengar, rema yang kita dengar, rema yang kita renungkan, mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, bersama dengan orang yang tepat, melakukan hal-hal yang tepat untuk menerjemahkan agenda besarnya di atas muka bumi ini. Jadi persiapkan hati kita. Setiap kali kita dengar firman, itu artinya persiapan besar sedang berlangsung. Nah, saudara percayalah, ketika Tuhan mau mengubah dunia ini, maka yang Dia lakukan adalah Dia membangkitkan orang-orang yang terhormat di hadapannya untuk menerjemahkan kehormatan Tuhan. Tidak ada jalan lain kecuali Dia melahirkan orang-orang yang mampu menerjemahkan kehormatannya di atas muka bumi ini. Dan Dia adalah orang-orang yang terhormat. Makanya saya percaya, setiap kali kita dengar firman, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang terhormat dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Karena orang-orang yang terhormat akan membawa kehormatan Tuhan dan menyatakan anugerah yang dahsyat dan luar biasa di muka bumi ini. Mari kita lihat bagian dari firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-29. Ada satu orang yang menarik, ya. Mari kita lihat ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan, Filipi 2 ayat ke-25. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Saudara, Epafroditus adalah orang yang diutus oleh Rasul Paulus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa. Dan ada informasi tambahan yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang yang bersentuhan dengan Epafroditus ini. Jadi siapapun yang akan terkoneksi
dengan Epafroditus, maka Paulus punya pesan penting untuk mereka. Apa itu? Mari kita lihat di ayat yang ke-29. Oke? Ayat 29 dikatakan seperti ini. Jadi, sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita. Dan, ini poin saya, hormatilah orang-orang seperti dia. Paulus tahu persis seperti apa orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Dan Paulus mengajak orang-orang yang mendengarkan perkataannya untuk menghormati bukan cuma Epafroditus, tapi juga menghormati orang-orang yang seperti dia. Saudara dengar baik, kehormatan di dalam Tuhan sangat berbeda dengan kehormatan dan cara berpikir dunia. Kehormatan di dalam Tuhan tidak pragmatis. Kalau di dunia, semakin tinggi jabatan, semakin dihormati. Semakin tenar, semakin dihormati. Maka kehormatan itu seperti lagu naik-naik ke puncak gunung. Capailah titik puncak, maka penghormatan akan datang, saudara. Makanya kadang-kadang orang yang mengejar kehormatan tanpa Tuhan, maka akan terjebak dengan orang-orang yang gila hormat. Saudara, kita butuh Tuhan untuk memaintain hati kita. Kalau nggak, kita akan jadi anak Tuhan yang gila hormat. Orang yang gila hormat adalah orang yang sangat tidak terhormat. Saya ulangi. Orang yang gila hormat adalah orang yang sangat tidak terhormat. Orang yang gila hormat, orang yang selalu menuntut orang-orang lain untuk menghormati dirinya, pendapatnya, pemikirannya, kehidupannya, langkahnya, keluarganya, bisnisnya, semuanya adalah orang tidak terhormat. Ketahuilah bahwa ada definisi lain masalah kehormatan dari sudut pandang firman yang sejatinya dipegang oleh orang-orang terhormat. Saudara, murid-murid pernah bertengkar untuk mencari tahu siapa yang terbesar. Karena mungkin murid-murid berpikir yang terbesar pada akhirnya akan mendapatkan satu kehormatan. Itu sebabnya banyak orang mengejar kebesaran, karena kehormatan ada di segmen kebesaran itu. Saudara, Yesus tidak pernah membantah, Yesus tidak pernah memberhanguskan semangat murid-murid untuk menjadi besar. Tapi Yesus mengarahkan kepada satu arah yang berbeda dengan cara berpikir orang-orang tidak kenal Tuhan. Barang siapa yang mau menjadi yang terbesar, terhormat, baiklah dia menjadi pelayanmu. Saudara, butuh hati yang lapang dan rendah hati untuk mengizinkan Tuhan bentuk kita jadi orang-orang yang terhormat. Yang terbesar ialah mereka yang melayani, bukan dilayani. Sesederhana itu. Kalau kita mau menjadi orang yang paling terhormat, kita harus menjadi orang yang paling mau melayani. Jujur, kalau kita buka mata kita, hari ini terjadi perselingkuhan nilai antara nilai kerajaan Allah dan nilai-nilai orang yang tidak kenal Tuhan. Buka mata. Di segmen-segmen pelayanan terlihat jelas, saudara. Yang terbesar kadang-kadang justru yang dilayani paling luar biasa. Saya tidak punya sentimen atau masalah dengan apapun. Saya hanya mengajar kita untuk melihat satu kondisi secara realistis. Kalau kita datang ke ibadah pada umumnya, saudara, maka kita akan bisa lihat jelas dari jenis kursi dan posisi duduk. Biasanya dalam sebuah ibadah, kursi paling depan dan bangku kedua ke belakang pasti beda. Kursi di depan untuk leader, pemimpin. Betul nggak? Nah, kalau kita pakai kontekstual orang terhormat dan terbesar adalah yang melayani, saudara, harusnya hal itu tidak menjadi culture. Iya, kita harus hormati hamba Tuhan. Tapi kehormatan itu datangnya bukan waktu naik dan bukan diminta. Kehormatan itu semakin kuat, semakin dalam, semakin berdampak ketika seseorang melakukan kehormatan dengan cara
melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu apa? Membawa kehormatan Tuhan. Saudara, kalau kita nih makan nih, pasti yang disuruh makan, kalau mengambil makanan prasmanan, pasti yang duluan pasti disuruh hamba Tuhan. Kalau kita nyelak, tidak menghormati. Itu yang saya bilang terjadi perselingkuhan. Kejujuran dalam meletakkan nilai hari-hari ini. Kadang-kadang skala prioritas diletakkan pada orang-orang yang harusnya tahu persis dia harus menjadi pelayan di semuanya. Makanya kita butuh firman, kita butuh dengar. Karena apa? Karena Tuhan tidak punya ide lain selain membawa orang-orang terhormat lahir dan bangkit hari-hari ini. Galatia 5 ayat 26 dikatakan seperti ini. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Artinya, jangan masuk dalam satu fase kegilaan akan penghormatan. Tapi, gilalah dalam tanda kutip. Bawa dalam satu penghormatan seperti yang Tuhan mau. Menjadi yang paling melayani semua. Saya mencoba mendefinisikan poin sederhana ini, Bapak Ibu Saudara. Berarti apa definisi spesial orang-orang terhormat di hadapan Tuhan? Apa kategori sederhana yang mampu dicerna oleh banyak orang soal orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan? Saya simpulkan dengan poin sederhana ini, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang tahu persis bahwa ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar dari dirinya. Dan dia belajar menghormati itu. Orang terhormat tahu persis bahwa dalam segala aspek kehidupannya ada yang lebih penting dari pikirannya, ada yang lebih penting dari perasaannya, ada yang lebih penting dari nama baiknya, harga dirinya, ada yang lebih penting dari eksistensinya, ada yang lebih penting dari kebesaran gerejanya, ada yang lebih penting dari keuangannya, ada kepentingan yang lebih penting dari dirinya sendiri. Itulah yang menjadikan dia seorang terhormat. Tidak ada yang bisa membantah kehormatan Yesus Tuhan yang kita sembah. Apa nilai kehormatan yang terbesar yang Yesus miliki? Dia tahu, dia punya surga, dia punya semua. Tapi dia tahu ada hal yang lebih penting. Gak hanya bahwa dirinya sendiri. Yaitu siapa? Kita. Itu sebabnya dia mengambil rupa seorang hamba. Untuk menebus kehidupan setiap kita. Dia tahu ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting. Yaitu kita. Makanya orang-orang terhormat adalah orang-orang yang tahu persis ada yang lebih penting. Makanya kalau saudara baca Alkitab, banyak banget literasi yang mengajar setiap kita untuk juga memikirkan kesenangan orang lain. Memikirkan kepentingan orang lain. Saudara, apa yang membuat akhirnya 5.000 orang laki-laki yang dikatakan belum perempuan dan anak yang tadinya berkomitmen ikut Yesus dan mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan dan akhirnya juga memutuskan untuk meninggalkan Yesus karena mereka tidak sadar dan tidak rela bahwa ikut Tuhan ada yang lebih penting dibanding roti dan ikan. Ada yang lebih penting dari mujizat yang kita alami. Ada yang lebih penting dari terobosan-terobosan pribadi. Ada yang lebih penting dari kesembuhan pribadi yang kita alami. Banyak orang hanya tahu dampak dari penyertaan dan mujizat. Dan banyak orang tidak tahu tujuan dari penyertaan dan mujizat dalam kehidupan kita. 5.000 orang hanya bisa ikut Tuhan karena roti dan ikan. Karena roti dan ikan membawa dampak besar dalam kehidupan mereka. Paling nggak mereka kenyang. Tapi kabar baiknya adalah ada yang lebih penting dari roti dan ikan. Makanya Yesus berkhotbah, akulah roti hidup itu. Nah saudara, perpindahan kehormatan seseorang sederhana.
dari yang tadinya cuma mikirin sendiri. Bless Me Club, tempat favoritnya. Tempat di mana dia berpikir tentang usahaku, singkirkan sainganku, berkati keturunanku, berkati kesehatanku, hanya ranah aku saja. Lalu dia berpindah menjadi orang yang tahu membangun banyak hal selain dirinya. Itu sebabnya waktu Yesus panggil murid-muridnya, ikutlah aku. Aku akan mengubah kualitas kehormatanmu dari penjala ikan yang hanya mikirin pemasukanmu aja, lalu masuk dalam satu tempat yang lebih terhormat, yaitu penjala manusia. Harusnya kita ikut Tuhan, bukan hanya menjadi orang-orang yang datang dalam kebutuhan, tapi mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Seringkali orang terhormat di hadapan Tuhan tidak dihormati di kacamata dunia ini. Seringkali orang-orang terhormat itu mukanya nggak kelihatan. Unfamous generation. Orang-orang hebat yang mukanya nggak pernah muncul di Instastory, mukanya nggak pernah muncul di pamflet, flyer, mukanya nggak pernah muncul di conference, mukanya nggak populer karena hanya satu muka yang dia bawa, kehormatan Tuhan. Saudara, makanya penting sekali kita menyadari bahwa tidak ada jalan lain. Sebagai seorang manusia yang cinta Tuhan, genapilah panggilan untuk jadi orang yang terhormat. Artinya, berpindahlah dari yang tadinya kita hanya mikirin diri sendiri, akhirnya kita memikirkan orang lain. Ada satu bagian ayat lagi yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Mari buka dengan saya dalam Matius 8, lalu ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Matius 8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Mari buka dengan saya. Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Saya minta Bapak Ibu fokus ke ayat 10. Perhatikan baik-baik. Ada hal yang menarik sekali di ayat ke-10. Saya berikan waktu, coba lihat baik-baik ayat yang ke-10. Matius 8 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara dengar baik. Perhatikan ayat 10, maka saudara akan menemukan sesuatu yang tidak lazim di ayat 10. Saya tidak berkata bahwa firman itu tidak lazim, tapi ada hal yang tidak umum di ayat ke-10. Apa itu? Ikuti saya baik-baik, saudara. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Coba renungkan. Apakah Tuhan bisa heran sama manusia? Saya rasa sulit. Tidak ada pencipta heran sama ciptaannya. Itu seperti saudara buat lagu atau saudara buat kue, dan setelah saudara buat kue, saudara terheran-heran sama lagu dan kue itu. Amazing. Loh, Anda yang buat. Orang jarang terpesona dengan ciptaannya karena dia yang ciptakan. Saudara, kan ada lagunya, "Allah kita heran dan besar." Lagu itu menggambarkan kalau kita manusia ketemu dengan Tuhan, kita yang heran sama Tuhan.
Tapi hal ini, perwira ini, orang yang terhormat ini, bisa membalikkan keadaan. Tuhan yang heran. Coba bayangin ya. Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, tata surya, bima sakti, molekul paling kecil, DNA. Dia sumber segala seni, dia sumber segala musik, dia sumber segala peradaban manusia. Buat Tuhan heran, gak mungkin. Hanya satu orang istimewa ini, seorang perwira, yang menurut saya, dia seorang yang terhormat, yang mampu akhirnya membuat Yesus terheran-heran. Mari Bapak Ibu, dalam hidup ini kita juga buat Yesus terheran-heran dengan hidup kita, dengan keputusan kita, dengan statement-statement kita, dengan hal-hal yang kita ambil dan kita putuskan. Maksud saya, kita ini ternyata mampu membuat Tuhan heran sama kita. Saya nggak habis pikir, saya renungkan ini bertahun-tahun. Kok bisa pencipta heran dengan ciptaannya? Lalu saya temukan satu jawaban yang jujur dan menarik. Kita naik ke ayat yang kelima, sudah. Saya berharap Bapak Ibu masih bersemangat, amin. Ayat kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara, kalau orang datang sama Yesus lalu memohon sesuatu, wajar nggak? Wajar. Kita juga gitu kok. Kenapa orang datang sama Tuhan? Dia bawa permohonan. Tuhan berkati keluargaku, berkati anak cucuku, berkati kesehatanku, berkati pekerjaanku, berkati pelayananku, berkati usahaku, singkirkan sainganku dalam nama Yesus. Buat aku terus naik dan tidak turun. Orang datang bawa list doa, wajar. Tidak ada yang aneh di sini. Tapi kalau saudara lihat ayat selanjutnya, mulai ada keanehan di sini. Tuhan, hambamu terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudara, sebelum saya teruskan, dulu ada satu iklan rokok. Menarik sekali. Sepasang laki-laki dan perempuan sedang berjalan, lalu tiba-tiba laki-lakinya jatuh ke jurang. Lalu keluar jin di iklan itu. Itu yang uangnya piro itu, saudara. Lalu jin itu berkata sama perempuan, ketika yang laki-laki sudah mau meninggal karena masuk jurang, jin itu berkata, saya kasih kamu satu permintaan. Satu. Semua kita udah bisa nebak. Pasti sang perempuan meminta supaya teman laki-lakinya ditolong. Tapi ternyata tidak. Yang perempuan itu minta adalah, dia pengen kurus. Saudara, orang kalau dapat kesempatan emas ketemu Yesus dan diberikan kesempatan untuk memohonkan permohonan, saya nggak tahu saudara sepakat apa tidak dengan saya, pasti kebanyakan orang akan memilih untuk dirinya sendiri. Kapan lagi? Untukku, kesehatanku, perlindunganku, keselamatanku, kebahagiaanku, keluargaku, usahaku. Rata-rata orang akan minta untuk dirinya sendiri. Tapi tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Dia tidak terkurung oleh kandang untung rugi. Pemikirannya melampaui pemikiran untung rugi. Karena kalau pemikiran untung rugi, gak mungkin kita bisa jadi orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Saudara, ini kesempatan emas perwira ini minta sesuatu. Dia bisa minta naik gaji, dia bisa minta naik pangkat, dia bisa minta kesehatannya dia diberkati, dia bisa doain buat anak dan keluarganya, dia bisa doa untuk keuangannya, dia bisa berdoa untuk jenjang karirnya semakin baik, dia bisa manfaatkan Yesus untuk dirinya sendiri. Tapi permohonannya diarahkan pada orang
lain. Inilah orang terhormat di hadapan Tuhan. Bahkan dia minta kepada bujangnya, pembantunya, orang lain. Dia lewatkan kesempatan emas untuk mendapatkan sesuatu buat dirinya sendiri. Tapi dia kelola itu untuk orang lain. Orang yang terhormat mampu untuk juga memikirkan, mendoakan orang lain. Makanya firman membentuk orang-orang dengan kualitas seperti itu. Bukan orang-orang egosentris, bukan orang-orang cengeng, bukan orang-orang gampang menangis, gampang baper, gampang tersinggung, bukan orang-orang yang harus dijaga terus perasaannya. Tapi orang-orang yang tahu persis kekuatannya datang dari waktu dia jadi kekuatan buat orang lain. Dia tahu ada kehormatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Saudara, kalau perwira itu hidup zaman sekarang, kalau dia lagi butuh didoain, dia doain orang lain. Ketika dia lagi butuh dikuatkan, dia kuatkan orang lain. Ketika dia lagi butuh terobosan dalam keuangan, dia nabur untuk orang lain. Ketika dia butuh diprioritaskan, dia prioritasin orang lain. Saya yakin kalau orang terhormat hidup hari-hari ini, dia bukan orang yang seperti di jalan yang selalu minta orang lain minggir dengan alasan apapun. Saya lebih penting, kamu minggir. Saya lebih penting, kamu minggir. Orang yang terhormat tahu persis mendahulukan orang lain. Kenapa? Karena dia terhormat. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita untuk menangkap isi hati Tuhan ini. Jangan jadikan diri kita terminal terakhir dari semua yang Tuhan bangun. Kenapa kita lemah? Karena kita nggak mau jadi kekuatan untuk orang lain. Kenapa kita bergumul dalam keuangan? Karena kita tidak memikirkan keuangan untuk orang lain. Pak, tolong masuk dalam logika. Saya aja butuh. Kenapa saya harus memikirkan orang lain? Itulah prinsipnya. Maka dikatakan terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara bayangin ya, kalau ada seorang jomblo yang belum nikah, lalu tiap hari berdoa, aku kenal 10 orang jomblo juga Tuhan. Kirim pasangan hidup juga buat mereka. Ketika dia jomblo, dia mikirin orang lain. Orang kalau hidup zaman sekarang, kalau dia isolasi mandiri, dia juga mikirin bukan cuma dirinya yang dapat vitamin, bukan cuma dirinya yang dapat oksigen, dia juga mikirin di saat dia butuh, dia juga mikirin orang lain. Kenapa? Karena dia orang terhormat. Nih ya, saya tutup dengan ilustrasi ini. Ketika dia punya usaha, dan saudara tahu untuk menjalankan usaha tidak mudah hari-hari ini. Apa yang dia lakukan? Dia juga mendoakan kompetitor usahanya. Dia ke toko sebelah, toko saingannya. Lalu dia mampu untuk berdoa untuk toko saingannya. Tuhan, aku berkati toko sainganku. Kirim pembeli-pembeli untuk toko sainganku. Berkati pemiliknya. Buat sehat, buat terobosan. Buat dari 1 toko jadi 10 toko dalam nama Yesus. Oh Tuhan, buka tingkap langit untuk toko sainganku dalam nama Yesus. Kenapa orang melakukan hal itu? Karena dia orang terhormat. Makanya Yesus heran sama perwira ini. Karena perwira ini mampu mengambil tanggung jawab untuk hidup orang lain juga. Saudara di kantor, saudara di gereja, saudara di komunitas. Kalau yang Anda pikirkan hanya dirimu, perasaanmu, dompetmu, dan semua serba-serbi tentang dirimu, maka kau tidak akan pernah bertumbuh menjadi orang yang terhormat. Orang yang fokusnya hanya kepada diri sendiri, perasaan sendiri, maka dia punya potensi untuk menjadi orang yang gila hormat. Dan orang yang gila hormat adalah orang yang tidak terhormat. Bangsa ini butuh orang-orang terhormat. Bangsa ini butuh orang-orang yang melakukan
perkara-perkara besar dengan elegan. Bangsa ini tidak butuh orang-orang yang melakukan kebaikan dengan motivasi-motivasi terselubung. Bangsa ini butuh orang-orang yang tahu persis bagaimana dia harus hidup. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Ini kisah nyata. Saya punya mentor dulu bernama Leman. Leman adalah bandar narkoba di daerah Roksimas di Jalan Gang Subur. Dan dia sangat terkenal. Saya juga mantan pemakai narkoba. Dan Leman ini adalah orang yang Tuhan kirim untuk membimbing saya di awal pertobatan saya. Dia ajarin saya baca Alkitab, dia ajarin saya berdoa, dia ajarin saya menyembah Tuhan, dia ajarin saya semua hal dasar, saudara. Dia teladani dan dia contoh. Dan Leman ini seorang pendoa syafaat. Dia rajin untuk masuk menara-menara doa, saudara. Dan dia sangat terbeban mendoakan ada satu pasangan suami istri yang adalah bandarnya sendiri. Dulu saya hafal namanya, tapi sekarang saya udah coba-coba ingat, saya lupa. Kenapa saya hafal? Karena tiap malam, setiap kali kami berdoa, tiap malam, maka Leman akan menyebutkan nama suami istri itu. Minta pertobatan, minta keselamatan, dan sebagainya. Lalu satu kali kami datang satu KKR, dan Leman ini didoakan oleh salah satu orang hamba Tuhan. Dan dia sangat excited. Lalu setelah acara itu kami pulang. Dan beberapa hari kemudian, 1 atau 2 hari, keluarganya Leman ini menghubungi kami. Ternyata Leman itu tidak sampai ke rumah. Lalu kami mulai mencari di menara-menara doa, dan di semua tempat yang biasanya Leman ada, tidak ada. Lalu pencarian mulai serius sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke tempat yang sebenarnya kami nggak mau, yaitu rumah duka, Rumah Sakit Cipto di Jakarta, saudara. Karena biasanya kalau ada mayat yang tidak dikenal, di poolnya tuh di situ. Dan kita berdoa dalam nama Yesus, tidak ada. Lalu kami tim datang dan betapa dikejutkan. Karena di bagian depan rumah duka itu, kami menemukan topi birunya yang memang biasa dia pakai. Dan ternyata Leman ada di situ, terbujur kaku dengan posisi seperti ini. Jadi ternyata dia pergi ke rumah bandar narkobanya, suami istri yang dia doakan. Lalu dia dibunuh di depan rumah itu. Disuntikan 2 suntikan di atas pelipis mata ini, putau narkotika. Dalam posisi di belakang direjeng, dan di jenazahnya ditemukan di depan rumah bandarnya, dan di sebelah jenazahnya ada Alkitab terbuka. Dia meninggal, tapi bukan meninggal konyol. Lalu saya berpikir, kenapa Leman ini datang sendirian ke sana? Udah pasti akan mengalami hal seperti itu. Karena betapa brutalnya zaman dulu bandar-bandar narkoba itu. Tapi saya teringat bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saudara, saya bisa hari ini ada melayani dan berbicara di depan layar, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena 20 tahun yang lalu ada seorang Leman yang berani menyerahkan nyawanya untuk menolong orang-orang kayak saya bisa pulih dan bisa dipakai dengan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tidak ada satu berita yang ngangkat Leman, tidak ada satu ruang kesaksian, tidak pernah diangkat cerita tentang Leman, tidak pernah terkubur. Entah, gak ada yang tahu, gak ada yang nggak terkenal, gak hadir di TV-TV Kristen, gak, dia martir. Itulah orang yang terhormat. Dia tahu persis ada kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ini waktunya genapi rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Indonesia butuh saudara. Bangsa-bangsa butuh saudara. Kantor butuh saudara. Keluarga butuh saudara. Bangkitlah dan jadilah orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa, anugerah Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Anugerahkan kami kemampuan sehingga kami boleh bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan urapi setiap kami untuk jadi orang-orang yang terhormat
di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa urapan-Mu turun atas setiap kami. Engkau menolong kami sehingga kami boleh bertumbuh di dalam kasih dan anugerah-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas semua kami. Kami serahkan dan dedikasikan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur. Mari setiap kita yang bersyukur, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, shalom.